Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita kuliah dalam bentuk asinkron, yaitu mencoba menjelaskan tentang bagaimana menyajikan hasil pengolahan data penelitian dalam bentuk analisis dan pembahasan di bab 4 serta menarik kesimpulannya dalam bab 5. Prinsipnya ketika kita membahas pada bab 4 itu konsepsi awalnya adalah kita dituntut untuk memahami dulu bagaimana cara kerja penelitian dalam bab 3. Cara kerja penelitian dalam bab 3 maknanya kita harus memahami dari mulai proses tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang disajikan dalam bab 3. Sehingga ketika kita nuangkan dalam bab 4 kita akan bisa menyajikannya sesuai dengan format materi penelitian yang sudah kita tuliskan. Dalam bab 4 sesuai dengan buku pedoman yang ditetapkan oleh Setia Banten, maka ada dua hal yang mesti kita siapkan. Yang pertama, kita harus menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian. Ini di dalam deskripsi objek penelitian itu setidaknya ada 4 hal. Pertama, bicara tentang sejarah organisasi atau perusahaan atau instansi. Yang kedua adalah struktur organisasi. Yang ketiga adalah kegiatan organisasi, dan yang keempat adalah kondisi umum pegawai. Desain ini adalah desain sebenarnya relatif umum yang sudah tersedia di berbagai instansi yang ada. Sehingga kalau kita bisa bicara sejarah, tidak harus berbentuk sejarah, bisa berupa perkembangan tentang kenapa organisasi itu dibentuk. Misalnya kalau di organisasi publik, khususnya di pemerintah daerah di level kabupaten, misalnya SK Bupati yang menetapkan bahwa organisasi ini dibentuk berdasarkan SK Bupati nomor sekian, perdanya nomor sekian, dan kemudian SK Bupati nomor sekian. Di dalamnya pasti bicara tentang struktur organisasinya, kemudian kegiatannya, tupoksinya apa, dan kondisi pegawainya seperti apa. Selanjutnya pada bab 4 kita harus menjelaskan ini yang menjadi pokok adalah analisis data dan pembahasan. Nah, sesuai dengan judulnya, yang harus kita jelaskan adalah sajian data yang telah dianalisis, bukan data mentah. Jadi data yang mentah kalau kita misalnya menggunakan SPSS, menggunakan misalnya SEM, atau menggunakan HP, atau menggunakan berbagai analisis apapun, sajiannya bukan sajian data mentah, tapi data yang sudah diolah dan sudah bisa kita jelaskan atau mudah dipahami oleh pembaca. Nah, dalam sajian data ini tentu saja kita jelaskan dulu, misalnya kalau kita pakai data primer, kita jelaskan tentang karakteristik responden dengan menggunakan analisis yang sudah kita gunakan ya. Karakteristik respondennya apa? Misalnya basisnya adalah pendidikan, kemudian usia, selanjutnya adalah pekerjaan, selanjutnya adalah pendapatan responden, dan seterusnya. Setelah itu baru kemudian kita bedah satu persatu hasil dari pengolahan data sesuai dengan variabel penelitian yang kita telah. Misalnya kalau judulnya brand image, kira-kira kalau menggunakan pertama kali analisis deskriptif, bagaimana sajian analisis deskriptif terhadap variabel brand image itu. Satu persatu kita tuangkan dan kita jelaskan. Misalnya pertama bicara brand image, bicara brand identity. Kita sajikan tabel frekuensinya, kita sajikan hasil
rata-rata dengan menggunakan model Stanford Labovitz, kriterianya apa, sampai kemudian kita bikin rekapitulasi jawaban. Jadi satu persatu udah sajikan begini, udah kemasan produk, terus kemudian produk ini sampai brand personality, brand association, terus sampai kita bikin setelah semua kita sajikan dalam PowerPoint, kita sajikan dalam bentuk rekapitulasi. Nah, kira-kira rekapitulasi jawabannya begini. Dari pertanyaan dalam tabel-tabel kita sajikan, nilai rata-ratanya berapa, min-nya begini, kemudian kriterianya apa. Kriteria tersebut tentu saja mengacu pada kriteria penafsiran yang sudah kita lakukan dalam bab 3 yang sudah kita sajikan. Brand equity gimana, brand benefit gimana, dan seterusnya. Hasilnya sampai kemudian rekap terakhir. Nah ini. Jadi berdasarkan variabel pertama, misalnya hasilnya adalah nilainya 3,10, masuk kriterianya baik. Demikian juga pada variabel kedua, nanti harus kita uji demikian. Selanjutnya kita jelaskan lagi, kalau kita misalnya dalam kuantitatif tidak ada hipotesis, kita sajikan gimana hasil uji hipotesisnya. Hasil uji hipotesis misalnya kita menggunakan uji koefisien korelasi. Hasilnya segini, kemudian hipotesis diterima. Terus kemudian kita mau melihat tentang apakah ada pengaruh antara brand image dengan loyalitas. Kita sajikan hasilnya apakah ada pengaruh atau tidak. Ternyata ada pengaruhnya, nilainya sebesar sekian. Sampai kemudian uji validitas data, uji reliabilitas data, dan lain-lain. Sampai kemudian nanti kita bisa narik sebuah kesimpulan. Nah, setelah kita sajikan dalam hasil penelitian, kemudian kita sajikan dalam interpretasi penelitiannya. Interpretasi penelitian itu bukan mengulang pengolahan data, tapi bagaimana hasil yang telah ada dijelaskan dengan jurnal teori yang dengan jurnal dan teori yang terbaru, sehingga kita bisa menjelaskan hasil penelitian kita ini memang bukan hanya terjadi di wilayah kita, tapi juga terjadi di wilayah lain. Atau hasil penelitian kita ini memang unik, hanya terjadi di wilayah kita dan tidak terjadi di tempat lain, sehingga mengandung kebaruan. Nah, kira-kira demikian untuk bab 4. Dan ini harus menjadi catatan kita semuanya ya, bahwa cara menjanjikan bab 4 ini bagaimana kita sajikan dari sisi hasil, kemudian kita jelaskan juga dari sisi pembahasannya. Dari saya mungkin demikian terkait dengan bab pembahasan tentang bab 4. Selanjutnya nanti ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, nanti kita akan bahas dalam feedback yang mungkin kalau kita ada tatap muka atau nanti ada sharing yang di e-learning, kita bisa sampaikan di forum tersebut. Dari saya demikian, mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.